I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's so wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make. Assalamualaikum Kak, apakah benar ini dengan Kak Fatkan? Waalaikumsalam, benar. Apakah ini dengan Kak Bia yang waktu itu pernah buat janji ya untuk melakukan konseling di hari ini? Ya benar Kak, saya Bia yang sudah waktu itu menentukan jadwal janjian untuk melakukan konseling. Oke, salam kenal. Sebelumnya saya kenalin diri saya dulu ya. Sebelumnya nama saya itu Ahmad Fatkan. Mungkin bisa dipanggil dengan sebutan Aan ya, atau misalkan Fatkan, itu biasa panggilan akrab saya. Dan saya itu masih berkuliah ya di Universitas Indraprasta PGRI, jurusan bimbingan dan konseling. Oke. Sebelumnya saya mau nanya nih, dari Kak Bia tersendiri ini udah pernah melakukan sesi konseling belum sih? Untuk sebelumnya saya belum pernah melakukan sesi konseling seperti ini. Oke, jadi di sini saya bakal jelasin sedikit ya tentang apa sih itu konseling sebenarnya, mungkin biar Kak Bia tahu tersendiri juga. Jadi sebenarnya ini konseling itu ialah sebuah proses ya pemberian bantuan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau biasa disebut dengan konselor. Konselor itu ialah saya sendiri dan memberikan bantuannya itu kepada para individu ya yang mengalami suatu masalah. Kliennya itu ialah Kak Bia tersendiri. Tujuan dari konseling itu ialah untuk membantu para individu ya untuk menyelesaikan masalahnya, baik masalah sosial, masalah karir, masalah tentang lingkungan masyarakatnya, atau mungkin masalah tentang jenjang pendidikannya. Mungkin untuk penjelasannya bisa dipahami atau mungkin ada yang kurang jelas? Ya, sudah cukup saya pahami. Oke, sebelum kita masuk ya, saya mau ada beberapa pertanyaan nih yang bakal ditanyakan kepada Kak Bia. Apakah sebelumnya Kak Bia tersendiri membuat janjinya itu untuk melakukan konseling atas unsur kesukarelaan atau mungkin ada keterpaksaan atau gimana? Untuk membuat janji konseling seperti ini, alhamdulillah saya dengan sukarela dari niat diri sendiri dan tidak ada paksaan dari manapun ataupun siapapun. Oke, baik. Untuk nanti dalam sesi konseling, klien atau Kak Bia sendiri itu diminta untuk bersikap jujur ya, ngomong apa adanya, karena untuk memperlancar kegiatan konseling ini, karena biar nanti kita tahu nih problem apa aja yang dialami oleh Kak Bia selama ini. Apakah dari Kak Bia ini bersedia untuk bersikap jujur selama sesi konseling? Insya Allah saya siap untuk mengatakan sejujur-jujurnya. Oke, baik. Dan nanti dalam sesi konseling ini semua percakapan kita itu bakal terekam dan akan tersimpan dengan aman. Dalam artian untuk percakapan kita ini rahasia ya. Hanya kita berdua atau misalkan hanya kita bertiga ya. Saya, Kak Bia, dengan Tuhan yang tahu. Jadi untuk Kak Bia jangan sungkan-sungkan ya. Karena emang untuk nanti sesi konseling ini bersifat rahasia. Jadi Kak Bia nggak perlu takut. Rahasianya bakal terbongkar. Oke, baik. Sebelumnya, ini kita buat perjanjian nih untuk nanti sesi konselingnya ini, apakah Kak Bia ingin lama atau ingin sebentar? Tunggu. Sebelum kita masuk ke sesi konseling, kita buat perjanjian dulu nih untuk berapa lamanya kita melakukan sesi konseling. Untuk Kak Bia, apakah bersedia untuk melakukan sesi konseling 15-20 menitan? Iya, saya bersedia. Oke, baik. Sekarang kita masuk ya ke sesi konselingnya.
Sebelumnya bisa Kak Bia ceritakan tentang masalah apa nih yang lagi Kak Bia alami akhir-akhir ini? Sebenarnya untuk masalah yang serius mungkin enggak, cuma saya kayak bingung nih bagaimana cara untuk manajemen waktu yang baik, apalagi kan selain kuliah ini ada juga kegiatan seperti UKM atau mengerjakan tugas atau kegiatan lainnya gitu, seperti untuk meluangkan waktu dengan keluarga. Dan ditambah lagi di bulan puasa ini ada beberapa kegiatan yang emang saya menjadi panitia, dan jadi saya semakin bingung bagaimana untuk manajemen waktu yang baik. Oh, Demikian, baik. Kak. Terus apalagi kira-kira untuk ininya yang Kakak Bia alami akhir-akhir ini? Mungkin untuk fokus belajar itu saya agak di beberapa mata kuliah saya kurang fokus untuk mendengarkan dosen dalam menjelaskan mata kuliah. Kalau boleh tahu itu kurang fokusnya karena kenapa itu? Mungkin karena saya kurang memahami dari cara penyampaian dosen tersebut, atau mungkin saya kurang berkenan atau kurang suka dengan mata kuliah tersebut. Oke, baik. Saya ulang lagi ya. Jadi untuk problem yang Kak Bia alami ini tentang manajemen waktu dan fokus belajarnya ya. Iya, benar, Pak. Oke, sebelumnya Kak Bia tersendiri itu pernah nggak sih mengatasi problem yang Kak Bia alami sekarang ini? Sepertinya sudah pernah mengalami seperti hal ini sebelumnya. Ini gitu, Pak. Pernah mencoba nggak kayak mengatasinya gitu? Untuk mengatasinya sendiri, saya biasanya melakukan kayak list tugas gitu, mulai dari pengumpulan deadline-nya. Jadi saya tahu tugas mana dulu yang bisa saya kerjakan gitu. Dan biasanya saya juga mengajak beberapa teman saya untuk melakukan diskusi terkait tugas dari mata kuliah itu sendiri. Oke, sebelumnya Kak Bia mempunyai hobi nggak atau mungkin kesukaannya gitu? Ada. Apa itu Untuk kira-kira? hobi sendiri, saya biasanya suka dengan menonton film atau menonton drama gitu, Pak. Oke, terus apalagi kira-kira untuk kesukaannya itu? Kesukaannya itu traveling mungkin. Oh, suka traveling juga ternyata. Oke, baik. Ya. Tapi dalam kegiatan mata kuliah itu banyak nggak sih hal-hal yang Kak Bia nggak suka? Untuk hal-hal yang nggak saya suka, nggak banyak. Cuma mungkin emang karena saya kurang berminat atau kurang suka aja, jadi saya merasa kurang fokus dalam mendengarkan dosen ketika menjelaskan mata kuliah itu. Oke, baik. Jadi untuk ininya, Kak Bia tersendiri itu dalam memanage waktunya ya, Iya. kurang mengatasi atau misalkan belum bisa dalam mengatasi manajemen waktu. Karena untuk dalam manajemen waktu tersendiri itu mungkin Kak Bia bisa melakukan beberapa cara atau misalkan beberapa hal nih mungkin bisa diterapkan ya untuk Kak Bia dalam memanage waktu. Yang mungkin pertama itu dengan membuat sebuah agenda ya, atau mungkin membuat sebuah jadwal per hari gitu. Mungkin biar kakak tahu nih, oh jam misalkan jam 8 sampai dengan jam 10 ada mata kuliah. Terus untuk jam 10 sampai dengan berikutnya itu nanti mungkin bisa kakak Bia cantumkan atau misalnya kakak Bia tulis untuk aktivitas apa aja yang akan dilaksanakan. Itu mungkin bisa terbantu dalam manajemen waktu. Terus juga untuk masalah kefokusan Kak Bia tentang belajar, mungkin dalam belajar yang saya tahu ini kan anak-anak umumnya ya remaja itu kan seperti Kak Bia atau teman-teman sebayanya itu kan kadang moodnya itu jadi hal yang harus dipertimbangkan dalam belajar, karena yang pernah saya lihat para remaja itu kalau misalkan belajar itu dalam keadaan males, maksudnya dalam keadaan moodnya itu lagi buruk, itu mungkin dia belajarnya itu bakal setengah-setengah. Jadi mungkin untuk kedepannya kalau misalkan emang Kak Bia lagi merasa nggak fokus atau misalkan
moodnya itu kurang bagus, bisa dengan cara mungkin memperbaiki moodnya dulu dengan melakukan hal-hal apa yang disukai, dan untuk kefokusan itu mungkin bisa Kak Bia rekam kalau misalkan emang ada kegiatan kuliah online, misalkan kayak tentang Zoom, atau mungkin bisa mencatat dengan menggunakan catatan kecil, karena itu sangat terbantu lagi, apalagi kan mungkin dalam kefokusan itu kan kadang kita sering lupa ya, atau misalkan oh apa sih ini yang dipelajarin kok kayak kurang fokus ya, atau misalkan ini dosen atau misalkan ini guru belajar apa ngasih keterangan apa sih, mungkin kayak gitu biasanya yang sering dilihat ya. Kayak sebelumnya dari Kabia tersendiri, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin apakah ada yang masih ingin diceritakan? Mungkin untuk sekarang ini sudah cukup, dan dari yang sudah Bapak jelaskan terkait saran-sarannya dan hal apa saja yang bisa membantu saya ke depannya sudah cukup saya pahami dengan baik. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Kabia yang sudah membuat janji dan melakukan sesi konseling pada kali ini. Semoga nanti ke depannya Kabia bakal menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang rajin, dan pribadi yang akan sukses di masa depannya. Oke, baik. Terima kasih Kabia atas waktunya. Kita tutup ya dengan sesi konseling pada kali ini, dan untuk kedepannya kalau misalkan Kabia ingin membuat sesi konseling berikutnya mungkin bisa kita bicarakan, atau misalkan kita buat janji untuk kedepannya. Baik, terima kasih Kabia. Semoga harinya menyenangkan. Selamat beraktivitas. Saya tutup sesi konseling ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk holding you like this. All those fairy tales are full of it. One more stupid love song I'll be singing.